Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya? Di rumah, Man? Aman. Abang baru balik kerja? Iya, baru. Alhamdulillah hari ini udah cair dari Abang. Ini kamu Abang ini untuk sebulan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas banget hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bang ini duitnya. Iya, sama-sama, Dek. Ada apa nih ngumpul-ngumpul semuanya? Baru pulang aja sih, Bu. Kayaknya seru nih ngumpul-ngumpul. Ada Iya, apa? Barusan gajian, Alhamdulillah. Oh, jadi uang bulanan untuk mama gimana? Abang kasih ke Dek Mala semua sih, Bu. Oh, untuk malah semua. Jadi kamu nggak mikirkan gimana biaya kehidupan kita nanti ke depannya. Udah, sini uangnya, nggak usah dia yang megang, biar mama aja yang megang gaji kamu. Karena kan kamu tahu, kalian juga baru nikah, apalagi kalian juga numpang tinggal di sini. Lagian malah juga nggak bakal ngerti kok gimana cara ngurus keuangan rumah tangga karena baru nikah. Belum lagi dia nggak bakal tahu nih, gimana kebutuhan kita sehari-hari besarnya gimana. Udah, nih untuk mama aja. Udah lah, Ma. Biarin aja lah orang tuh. Kan orang tuh udah nikah. Berarti kalau orang tuh udah nikah, berarti orang tuh juga bisa lah ngatur keuangannya lah. Udahlah Hafiz, kamu nggak usah ikut-ikut campur masalah ini nih. Kamu tuh nggak bakal tahu dong gimana caranya ngurusin rumah tangga, ngatur keuangan. Kamu tuh anak baru kemarin sore, gimana sih repotnya mama ngurus kalian berdua. Mama tuh janda, mikirkan keuangan, ditambah lagi sekarang adik kamu udah nikah tiba-tiba numpang di rumah kita ini lagi. Dia nggak bakal tahu gimana susahnya ngurus keuangan, apalagi baru nikah. Kamu tuh udahlah nggak usah ikut campur, apalagi kamu juga belum nikah, nggak bakal. Udah lama, sabar. Udahlah, diam aja kamu. Iya biar lah, Ma. Kan orang tuh udah nikah. Ngapain juga diurusin lagi? Iya, tapi memang kamu ngerti gimana besarnya pengeluaran kita nih selama ini. Belum listrik, belum lagi uang BPJS, banyak yang harus kita pikirkan tuh. Belum lagi kebutuhan sehari-hari yang mahal. Lihat tuh istri kamu. Baru dikasih tahu kayak gitu aja, bukannya dengerin, malah pergi. Nggak ada kali sopan santun sama etikanya untuk orang tua. Lihatlah, pergi kayak gitu tuh. Kamu kasih tahu istri kamu tuh ya. Tolong. Udah lah, Dek. Masih dapat mama tadi. Masih dimasukin dalam hati. Tapi gimana loh Bang? Kebutuhan Bang kan juga banyak. Iya, abang tahu, tapi maklumin aja lah, itu mama abang. Jadi sebuah keputusan itu dia yang megang. Kita juga numpang di sini kan. Ya kenapa tuh mama selalu ikut campur sama urusan kita? Malah tuh juga pengen bebas Bang. Dan kok lama-lama kayak gini tuh bisa gila malah tuh. Udah nih, tenang. Kenapa lagi nih sih ribut-ribut? Enggak lah, cuma malah rasa sedih aja. Kenapa sih kamu juga masih nyalah-nyalahkan anak saya? Kamu tuh harusnya bersyukur punya suami kayak anak saya. Ini masih juga kamu merasa paling tersakiti di sini. Udahlah, saya nggak suka ya kalau kamu terus-terus nyalahkan anak saya. Udah lah, Dek. Abang tahu maksud adiknya. Abang paham. Kalau saran abang, mending adik coba itu apa? Pergi ke konsulat. Abang juga ada nih kenalan. Kalau mau nanti kita membantu. Boleh lah bang, soalnya tiap hari makin aja ibu tuh suaranya keras, marah-marah terus sama istri adik. Jadi mungkin boleh abang hubungin konselornya kapan bisa adik ketemu konsultasi. Boleh. Nanti abang coba omong dulu sama perempuan ya. Baik, sebelumnya saya ada mendapatkan laporan bahwa Bapak dan Ibu di sini ingin melakukan konseling. Sebelumnya terima kasih ya Pak, Bu sudah datang dalam jadwal ini. Baik, di sini saya ada mendapatkan beberapa informasi apa yang terjadi sebenarnya di dalam keluarga ini.
baik sebelumnya di dalam konseling ini nanti saya harapkan semua bapak dan ibu ini berbicara secara terbuka saja. Kemudian juga ini atas dasar kemauan dari bapak ibu semua ya untuk hadir di sini. Kemudian juga saya harapkan nanti kita tetap menjaga keadaan. Kalau umpamanya nanti bapak dan ibu ini berbicara, silakan izinkan lebih dahulu. Juga nanti saya jamin pembicaraan ini akan hanya dibicarakan di sini, tidak ada di luar. Jadi insya Allah semua informasi apa yang terjadi di dalam ini nanti hanya kita sampaikan. Untuk proses konseling ini juga nanti kita akan melaksanakan sekitar 60 menit karena di perjanjian kami seperti itu. Oke, mungkin langsung saja di sini yang kepala keluarganya siapa? Saya. Baik, boleh tahu Pak? Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu nih. Nama saya Dara Salsabila. Nah, boleh jadi sebelum. Saya Arif, saya suami dari Ibu Mala dan juga ini ibu saya dan juga abang saya. Saya Mala, saya istri dari Pak Arif. Kalau kita nggak perlu kenalan lagi lah ya kan, yang sudah saya kenal. Terima kasih ya sudah menghubungi saya. Kenalkan Bu, nama saya Ibu Nani, saya orang tua dari kedua anak saya ini. Terima kasih ya Pak Bu. Mungkin kita langsung aja ya untuk mulai proses konseling ini. Baik, kita mulai saja ya proses konselingnya. Pertama saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Arif selaku kepala keluarga. Boleh dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya kondisi keluarga Bapak pada saat ini? Baik Bu, jadi selama saya menikah dengan Maria itu tidak ada masalah apapun. Tapi setelah beberapa bulan yang lalu kami memutuskan untuk pindah ke rumah ibu saya. Ibu saya itu cenderung lebih mengatur keuangan di rumah kami. Jadi sering terjadi konflik antara Mara dan ibu saya. Karena memang ibu saya itu yang mengatur seluruh gaji saya dan juga gaji abang saya. Baik, jadi di sini Bapak Arif dan Ibu Mala itu baru pindah ya di rumah Ibu gitu. Apa saya boleh tahu Pak, kiranya apa alasan dari Bapak dan Ibu Mala pindah ke rumah Ibu? Jadi alasan kami memutuskan untuk pindah ke rumah ibu saya itu yang pertama itu supaya lebih hemat pengeluaran, karena di kontrakan sebelumnya itu lebih banyak pengeluaran di sana, lebih besar daripada di rumah. Tapi nyatanya seluruh uang saya, seluruh uang abang saya tidak yang penuh dengan ibu saya. Jadi di sini Bapak dan Ibu malah pindah ke rumah Ibu nih. Kemudian urusan keuangan selalu diatur dengan Ibu ya. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Mungkin boleh selanjutnya untuk Ibu Mala, kiranya boleh menceritakan sebenarnya apa yang Ibu rasakan pada saat ini. Jadi gini ya Bu, saya itu di rumah sejak pindah ke rumah ibu mertua saya itu merasa tertekan. Semua apa-apa diatur oleh ibu mertua saya, dan gaji dari suami saya pun dipegang oleh ibu mertua. Dan kebutuhan saya kan juga banyak gitu kan Bu. Jadi saya tidak dapat juga uang dari kebutuhan saya sendiri gitu. Karena duitnya itu pun semuanya dipegang oleh ibu mertua saya. Nggak ada itu tuh Bu, bohong. Karena gimana ya, saya selalu mengatur keuangan ya karena saya merasa orang tua dari anak-anak saya yang paling tahu mengenai kebutuhan rumah tangga. Ditambah lagi kan anak-anak saya ini kayak dia baru menikah juga, jadi nggak tahu gimana cara mengelola keuangan. Belum lagi dia juga jadi menantu di rumah saya tuh kayak nggak ada
inisiatifnya, kerja pun dia juga nggak bersih, nyapu nggak bersih, masak juga nggak bisa. Jadi saya juga yang merasa kerepotan sendiri. Udahlah saya udah tua, orangnya numpang di rumah saya, tentu saya kayak berusaha gimana caranya bisa mengolah keuangan itu tuh. Kalau dia yang megang otomatis ini nanti jadi berantakan, Bu. Jadi saya nggak terima. Bu, sebelumnya Ibu saya mohon maaf ya Bu. Mungkin Ibu boleh bersadar terlebih dahulu. Nanti akan saya izinkan Ibu untuk berbicara. Mungkin di sini kiranya ada konsul kita kondusif. Kita bisa melakukan scoping, di mana saya harapkan kerjasamanya ya Pak, Bu, kita di konsul ini. Ketika siapa yang berbicara, nah Bapak Ibu yang belum dipersilakan berbicara, silakan untuk diam terlebih dahulu. Nanti saya akan beri izin satu persatu untuk berbicara ya. Baik, mungkin kepada Ibu Mala boleh dilanjutkan lagi apa yang ingin disampaikan. Saya merasa tertekan gitu Bu di rumah itu gitu, karena apa-apa semua diatur oleh mertua saya. Saya kalau udah berusaha sebisa mungkin menyapu gitu kan Bu, bersih-bersih rumah lah, tapi selalu salah di mata mertua saya. Saya itu jadi kayak hampir gila saya di situ Bu gitu. Jadi di sini posisinya Ibu Mala sangat merasa tertekan ya dengan keadaan yang ada sekarang. Mungkin saya akan mengizinkan untuk Ibu berbicara. Boleh Ibu sampaikan apa yang Ibu sampaikan. Jadi gini ya Bu, karena saya ini kan orang tua, udah berumur, ditambah lagi saya juga udah ditinggal sama suami saya udah meninggal, jadi saya cuman bertiga lah sama anak saya. Semenjak anak saya nikah, otomatis kami cuman berdua, apalagi kerja abangnya juga belum nikah, yaitu pekerjaannya juga serabutan. Jadi karena pekerjaannya serabutan itu kan kebutuhan kami itu juga besar Bu, apalagi perekonomian sekarang. Terus tiba-tiba anak saya yang nomor 2 pindah ke rumah saya. Nah, jadi kayak makin terbebani lah saya sebagai orang tua gitu kan. Yang namanya orang tua siapa yang nggak mau nerima anaknya, tapi dalam keadaan yang kayak gini nih, penghasilan anak saya nggak seberapa, ditambah lagi menantu saya yang nggak tahu pekerjaan sama sekali. Dia tahunya cuman ya udah kadang bangun siang, terus tuh nggak tahu beres-beres, nggak tahu ini. Jadi saya sebagai mertua juga merasa tertekan juga nengok keadaan seperti itu. Ditambah lagi kayak di dalam rumah tuh orangnya sering berantem, sering cekcok gitu kan, bertengkar. Jadi saya capek juga dengar orangnya cekcok. Saya juga nggak terima anak saya selalu dimarah-marahkan, disalah-salahkan sama menantu saya. Gimana anak saya tuh udah capek juga bekerja, kayak harusnya dia bersyukur gitu. Suami dia tuh, anak saya tuh masih mau gimana ya, menafkahi dia, terus tuh masih bisa berusaha. Kayak harusnya dia juga bersyukur saya mau nerima dia juga di rumah saya gitu Bu. Tapi kayak dia tuh nggak tahu terima kasih gitu Bu. Itu yang bikin saya jengkel, saya kayak kesal selalu sama dia. Jadi gimana di sini keadaannya Ibu memang seperti berusaha untuk beradaptasi ya Bu, dimana anak baru pindah. Kemudian juga Ibu sebelum itu sudah mendapatkan beberapa masalah juga, ditambah ini perpindahan anak dan menantu Ibu mungkin membuat Ibu sulit beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang. Benar Bu. Baik, mungkin saya boleh minta untuk Hafiz menjelaskan sebenarnya apa yang Hafiz ketahui dari permasalahan yang terjadi pada keluarga. Jadi gini Bu, sepengetahuan saya Bu, saya ini merasa kasihan gitu Bu sama adik saya, terus juga adik ipar saya gitu. Karena selalu diomelin mama saya. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar juga sih Bu, karena kan juga mau gimana pun dia tetap orang tua kami. Tapi saya juga nggak tega lihat adik saya dan adik ipar saya diomelin sama orang tua saya Bu. Jadi makanya tujuan kami di sini ingin meminta solusi dari Ibu, bagaimana nih cara penyelesaian dari masalah yang kami hadapi sekarang. Mungkin itu saja sih. Jadi
sepengetahuan Hafiz di sini, memang Hafiz secara tidak langsung sering menyaksikan ya bagaimana pertengkaran mereka terjadi di rumah. Baik, jadi kesimpulannya dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi, di sini memang terdapat ya beberapa masalah masing-masing yang dirasakan berbeda gitu. Jadi mungkin di sini saya akan menggunakan beberapa teknik untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan masalahnya yang mungkin akan berbeda-beda karena itu perasaan masing-masing tuh berbeda-beda gitu. Jadi kiranya mungkin saya akan memberikan teknik yang pertama untuk Bapak Arif. Mungkin di sini kita bisa mencoba satu training di mana Bapak selama ini kebingungan kan, merasa bingung untuk bagaimana cara untuk menyampaikan perkataan untuk ketika Ibu sedang ribut, terutama marah kepada Bapak dan istri Bapak. Nah, mungkin saya boleh meminta untuk Bapak Arif, silahkan menjelaskan atau menceritakan apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada Ibu. Baik, sebelumnya adik mohon maaf dulu ke Ibu kalau misalnya adik ada salah kata ataupun membuat Ibu merasa nggak enak. Tapi ini jujur, adik merasa risih apabila Ibu terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga adik dan Dek Mala. Karena kami sih kan sudah besar, sudah menikah, jadi biarkanlah kami itu dengan mandiri mengetahui sisi gelap manis ataupun kehidupan. Tidak perlu Ibu spoiler ataupun memberitahu. Mungkin adik tahu maksud Ibu itu baik, tapi jangan terlalu over, terlebih dalam ikut campur dalam urusan kami. Baik, apa boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Masih takut ya Bu, cuman ya udah letong. Mungkin kiranya saya boleh menambahkan untuk Bapak Arif sendiri, mungkin Bapak terdapat beberapa masalah ya sebelumnya membawa sang istri untuk tinggal bersama Ibu. Mungkin kiranya kalau kalian memang ada kesepakatan dalam khususnya untuk di ekonomi, mungkin Bapak Arif bisa sama-sama membicarakan kepada istri dan Ibu terkait bagaimana bagian uang. Nah, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang bisa terjadi karena ekonomi gitu, Pak. Jadi dari apa yang tadi disampaikan, yang besar saya lihat itu adalah di bagian ekonomi. Nah, jadi kan Ibu masih sulit beradaptasi karena Bapak baru tinggal dengan Ibu. Nah, mungkin bisa didiskusikan lagi. Jadi mungkin saya boleh berbicara kepada Ibu Mala. Untuk Ibu Mala, mungkin saya bisa juga memberikan beberapa masukan. Kiranya jika Ibu Mala merasa kesulitan dalam menghadapi suami dan ibu mertua, mungkin Ibu Mala bisa mencoba lagi terbuka gitu. Jika ada permasalahan, silakan dibicarakan baik-baik dengan suami dan ibu mertua. Kemudian mungkin saya melihat di sini karena kalian masih pengantin baru, mungkin Ibu Mala juga bisa berusaha untuk mempelajari lagi seperti apa sebenarnya sang ibu, apa yang ibu inginkan. Mungkin kiranya bisa Ibu Mala untuk lebih mendekatkan diri lagi untuk mulai memahami apa yang ibu inginkan gitu. Kemudian untuk Ibu, nah saya paham betul Bu, mungkin memang
ibu merasa banyak tekanan juga ya, dimana ibu di sini baru ibu sudah ditinggal suami, kemudian ibu juga seorang ibu, nah mungkin memiliki 2 orang anak ya, mungkin apa ibu ingin begitu anak ibu merasakan hal yang sama, merasa tertekan jikalau ibu sulit begitu untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, mungkin saya rasa pasti ibu tidak mau kan. Nah, mungkin ibu juga bisa lebih terbuka lagi berdiskusi kepada anak ibu, kedua anak ibu dan nanti ibu terkait jika ada masalah baik itu secara ekonomi atau itu ada urusan di rumah. Nah, mungkin ibu bisa berusaha untuk mengontrol emosi ketika ingin menyampaikan sesuatu gitu. Kemudian mungkin untuk Hafiz, saya juga harap walaupun Hafiz mungkin belum merasakan bagaimana pernikahan, kemudian belum tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Nah, mungkin Hafiz juga bisa berusaha bantulah ibu juga adik ipar di sini jika mereka itu terdapat keributan. Nah, Hafiz bisa sebagai penengah gitu, membantu mereka dalam mengontrol emosi masing-masing. Baik, kiranya karena di kesepakatan awal tadi waktu konseling kita sudah mulai habis. Nah, mungkin saya boleh meminta salah satu dari Bapak dan Ibu untuk menyampaikan bagaimana perasaan setelah melakukan konseling ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Baik, terima kasih sebelumnya kami telah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan konseling ini. Karena kebetulan saya di sini juga orang tua dari anak-anak saya dan menantu saya, jadi dari kegiatan ini saya merasa bahwa sudah sedikit ada pencerahan dari permasalahan kami yang sedang kami hadapi saat ini. Jadi sebetulnya saya juga sebagai orang tua nggak ada yang pengen menyalahkan anaknya atau ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya, apalagi menyalahkan menantu. Sebenarnya saya itu juga sayang kepada menantu saya, cuman kadang nada suara saya atau sikap saya aja yang belum bisa diterima oleh menantu saya. Karena anak saya juga mungkin udah tahu gimana saya, karena saya juga orang tuanya. Jadi mungkin untuk permasalahan berikutnya apabila belum dapat diselesaikan, mungkin kami akan berkunjung lagi kemari. Terima kasih ya kepada Ibu. Mungkin apa ada lagi yang ingin menyampaikan? Seperti ada ya. Jadi karena proses konseling kita sudah berakhir, nah apa yang kita bicarakan tadi pada saat proses konseling ini, perilaku-perilaku yang direncanakan untuk dirubah, saya mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk melaksanakannya dengan baik apabila nanti sempat terjadi lagi permasalahan. Nah, jikalau mungkin perilaku yang sudah disepakati tadi tidak bisa menyelesaikan masalah antara Bapak dan Ibu, kita bisa melaksanakan kembali konseling di pertemuan selanjutnya, nanti bisa kita bicarakan. Baik, terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu atas kunjungannya. Semoga Bapak dan Ibu sama-sama bisa bekerja sama menerapkan semua teknik atau cara-cara yang sudah kita bicarakan tadi jika terjadi masalah.